yaitu hak pemerintahan daerah adalah hak yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Hak ini berkaitan dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berikut adalah beberapa hak pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu hak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangannya, seperti pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pengelolaan sumber daya lokal. Yang kedua yaitu hak mengelola keuangan daerah. Pemerintah daerah berhak mengelola anggaran daerah atau APBD termasuk penerimaan dari pajak daerah, retribusi, dana transfer dari penerimaan pusat seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Yang ketiga yaitu hak membuat peraturan daerah atau perda. Pemerintah daerah memiliki hak untuk membuat peraturan daerah atau perda yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerahnya masing-masing dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu hak melakukan kerjasama. Pemerintah daerah memiliki hak untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain, baik dengan daerah lain, pemerintah pusat, sektor swasta, maupun pihak asing dalam rangka pembangunan daerah. Yang kelima yaitu hak untuk membuat dan mengelola aset daerah. Pemerintah daerah memiliki hak untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan aset daerah untuk kepentingan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu hak mendapatkan pendampingan dan pengawasan. Pemerintah daerah berhak mendapatkan pendampingan dari pemerintahan pusat, termasuk bantuan teknis, pelatihan, atau pengawasan dalam menjalankan kewenangannya. Dari beberapa hak pemerintahan daerah yang sudah saya sebutkan, hak-hak tersebut bertujuan untuk mendukung pemerintahan daerah dalam melakukan otonomi daerah secara efektif dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Wewenang pemerintah daerah. Meskipun pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif BPN secara langsung, mereka tetap memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi pajak tersebut di tingkat daerah. Pemerintah daerah juga dapat memperkenalkan kebijakan lokal yang mendukung kebijakan fiskal pusat, seperti memberikan insentif atau fasilitas untuk sektor-sektor tertentu yang terdampak oleh kenaikan BPN, atau memfokuskan perhatian pada penguatan ekonomi lokal melalui program-program yang dapat mengimbangi beban yang ditimbulkan oleh kenaikan pajak. Selain itu, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan menggunakan penerimaan pajak daerah untuk membangun daerah yang bisa menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Tugas utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, yang dapat dicapai melalui kebijakan fiskal yang adil dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Dalam konteks kenaikan BPN, pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pusat tidak memberatkan masyarakat di daerah mereka, terutama kelompok rentan. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perubahan kebijakan pajak, sehingga mereka dapat menyesuaikan pengelolaan keuangan mereka dengan lebih baik. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan sektor-sektor ekonomi lokal yang paling terpengaruh oleh kenaikan BPN. Dan jika perlu, memberikan dukungan atau bantuan kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang mungkin kesulitan dalam menghadapi kenaikan biaya produksi. Di sini saya akan memberikan beberapa kritikan terhadap kenaikan BPN yang menjadi 12%. Yang pertama, beban terhadap masyarakat berpendapatan rendah. BPN ini merupakan pajak yang bersifat regresif, artinya semakin rendah pendapatan seseorang, maka semakin besar proporsi pendapatan yang harus dibayarkan untuk dibayarkan tersebut. Dengan kenaikan BPN yang menjadi 12%, masyarakat yang berpendapatan rendah atau menengah akan merasakan dampak yang sangat besar karena harga barang dan jasa yang mereka konsumsi sehari-hari akan semakin naik. Hal ini memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Yang kedua yakni dampak pada daya beli masyarakat. Kenaikan BPN ini bisa mengurangi daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa akan lebih tinggi. Dapat mengurangi konsumsi. Jika konsumsi menurun, hal ini dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada konsumsi rumah tangga.
Yang ketiga yaitu potensi penurunan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PPN, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global, berpotensi menghambat konsumsi domestik, yang merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian Indonesia. Jika konsumen cenderung menahan pengeluaran mereka karena harga yang lebih tinggi, maka perekonomian akan terlambat. Yang keempat, peningkatan biaya hidup. Kenaikan PPN berpotensi meningkatkan biaya hidup, terutama bagi kelompok masyarakat yang menggantungkan pengeluaran mereka pada barang-barang kebutuhan dasar seperti pangan, transportasi, dan energi. Meskipun ada kebijakan untuk penyesuaian PPN pada barang-barang tertentu, misalnya sembako atau kebutuhan dasar lainnya. Namun, secara umum, kenaikan tarif ini dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga. Dan yang terakhir yaitu nomor 5, potensi meningkatnya ketimpangan ekonomi. Dengan kenaikan PPN, kelompok masyarakat yang sudah berada dalam posisi ekonomi lemah akan semakin tertekan. Sementara mereka yang berada di kelas ekonomi atas mungkin tidak akan merasa dampak yang signifikan. Ketimpangan sosial yang semakin melebar dapat merugikan stabilitas sosial dan juga politik negara. Kesimpulan dari kasus yang telah dipaparkan yaitu kenaikan tarif PPN menjadi 12% memiliki potensi dampak negatif bagi daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelompok berpendapatan rendah. Pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengelola penerimaan pajak daerah dan memberikan dukungan kepada ekonomi lokal. Namun juga harus memastikan bahwa kebijakan fiskal pusat, dalam hal ini kenaikan PPN, tidak memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah mereka. Pemerintah daerah juga memiliki tugas untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dengan merumuskan kebijakan yang dapat mengurangi dampak negatif dari kebijakan pusat, seperti memberikan insentif atau dukungan bagi sektor-sektor yang terdampak.